wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal, dan ini masih membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Oke, kita langsung baca untuk soalnya. Soal yang pertama, tentukan inverse dari suatu fungsi berikut. Nah, ini ada diberikan dua buah fungsi dan kita diminta untuk menentukan inverse dari masing-masing fungsi tersebut ya. Yang A itu ada fungsi fx sama dengan 3x tambah 4, kemudian yang B fungsi gx sama dengan x dikurang 4 per 3. Nah, kita akan tentukan inverse dari fungsi tersebut. Oke. Kita jawab dulu untuk yang A. Nah, soal yang pertama, kita punya fungsi fx sama dengan 3x yang ditambahkan dengan 4. Nah, bagaimana cara menentukan inverse dari fungsi tersebut? Nah, kalau ingat lagi, sebenarnya soal-soal ini sudah pernah kita bahas ya pada video-video yang sebelumnya. Kalian bisa cek, dan juga penjelasan mengenai inverse fungsi itu seperti apa. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah, saya sudah letakkan linknya. Nah, cara untuk menentukan inverse dari suatu fungsi adalah dengan cara memisalkan fungsi, apakah dia fx atau gx, dengan y. Jadi itu adalah langkah pertama yang harus kalian lakukan ya. Jadi kita misalkan dulu fx itu dengan y. Nah, jadi karena fx sama dengan 3x tambah 4, maka y akan sama dengan 3x tambah 4. Jadi fx-nya kita misalkan dengan y. Nah, kemudian setelah kita misalkan fx tersebut dengan y, kita cari nilai x-nya. Nah, ini kan baru nilai y ya. Ini kan y sama dengan 3x tambah 4. Nah, kita tentukan nilai x-nya. Menentukan nilai x-nya artinya merubah bentuk ini menjadi bentuk x sama dengan. Nah, jadi kita tukar posisi dulu. 3x tambah 4 sama dengan y. Jadi kalau y sama dengan 3x tambah 4, nah boleh juga kita tuliskan 3x tambah y sama dengan 4, sama ya. Nah, sekarang kita tentukan nilai x-nya. Nah, jadi kita tinggalkan. Nah, kita ingin membuat x sama dengan gitu ya. Artinya x harus tinggal sendirian di sebelah kiri. Jadi x sama dengan, kita tulis dulu y-nya, y. Nah, 4 ini pindah ruas karena dia positif, dia akan menjadi negatif 4. Nah, di sini 3x sama dengan y yang dikurangkan 4. Sedangkan kita menginginkan nilai x-nya saja. Maka nilai x saja akan sama dengan, nah ini kan artinya 3 kali x gitu ya, maka x saja kita tulis dulu, y dikurang 4-nya. Karena ini 3 kali, maka sampai sini dia akan jadi bagi. Nah, kita bagi berapa? Tentu saja kita bagi dengan 3 ya. Jadi x saja akan sama dengan y yang dikurangkan dengan 4, kita bagi dengan 3. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan bentuk x sama dengan, itu artinya ini sudah dalam bentuk inverse fungsinya. Jadi kalian tinggal rubah saja x ini, kalian ganti dengan f inverse x atau f atau inverse dari fungsi x akan sama dengan, nah y-nya tinggal kalian ganti dengan x. Nah, inilah inverse dari fungsi untuk fungsi fx sama dengan 3x yang ditambahkan dengan 4, di mana nilai untuk inverse fungsinya itu adalah x dikurangkan dengan 4 per 3. Nah, gampang ya. Begitu juga untuk soal yang B, sama. Kita tulis dulu soalnya, gx sama dengan x dikurang 4 per 3. Nah, jadi ingat langkah pertamanya menentukan inverse dari suatu fungsi adalah dengan memisalkan fungsi tersebut apakah fx atau gx dengan y. Kita misalkan gx-nya dengan y, maka dia akan menjadi y sama dengan x yang dikurangkan dengan 4 per 3. Ya, nah di sini kita harus selesaikan dulu karena kita ingin menentukan nilai x saja ya kan. Nah, supaya nanti mendapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi caranya ini kan ada pecahan ya, jadi kita harus kali silang dulu untuk menyederhanakan bentuknya. Jadi 3 kita kalikan ke y dulu, kita dapatkan 3y sama dengan, nah x kurang 4 ini kita kali 1, karena y ini artinya adalah y per 1 ya, y per 1. Jadi kalau 3 ini kita kalikan ke y, maka x dikurang 4 ini kan kita kalikan ke 1. X dikurang 4, kalau kita kali 1 kan hasilnya adalah dirinya sendiri ya, x yang dikurangkan dengan 4. Nah gitu. Nah, sekarang kita dapatkan ini bentuknya 3y sama dengan x dikurangkan dengan 4. Nah, kita cari nilai x-nya berapa. Kita tukar posisi dulu lebih gampang ya. X kurang 4 akan sama dengan 3y. Maka x saja, kita tinggalkan x-nya sendirian di sebelah kiri, akan sama dengan, tulis dulu 3y-nya di sini ya. Tulis dulu 3y-nya. Nah, karena x-nya ingin sendirian, maka min 4 ini kita pindah ruaskan. Karena dia negatif,
Ketika dia pindah ruas, dia akan jadi positif. Maka kita dapatkan nilai X-nya akan sama dengan 3Y yang ditambahkan dengan 4. Ingat, kalau kita sudah mendapatkan dalam bentuk X, itu artinya sudah dalam bentuk inverse fungsinya, ya. Nah, kita tinggal ganti, maka inverse fungsi untuk fungsi Gx tadi itu akan sama dengan, tinggal ganti, jadi X-nya ganti dengan inverse-nya, Y ini kalian ganti dengan X. Jadi nilainya akan sama dengan 3X yang ditambahkan dengan 4. Nah, ini adalah inverse dari fungsi untuk fungsi Gx tadi, ya. Nah, gampang sekali. Jadi untuk menentukan inverse dari suatu fungsi, kalian tinggal memisalkan fungsi tersebut dengan Y, apakah itu fx atau gx, kemudian cari nilai X-nya. Kalau sudah menemukan nilai X, maka itulah inverse dari fungsi tersebut. Oke, berikutnya kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Ini sebenarnya adalah soal kiriman. Nah, sekalian untuk sebagai contoh soal juga. Nah, soal berikutnya, di sini diketahui ada fungsi fx yang nilainya adalah x kurang 1 per x. Kemudian ada fungsi gx yang nilainya adalah x ditambahkan dengan 3. Kita diminta untuk menghitung, nah ini sudah ke fungsi komposisi ya. Inverse dari fungsi komposisi f atau f bundaran g, kita akan tentukan inverse-nya. Jadi untuk menentukan inverse dari fungsi komposisi ini, nah caranya adalah kalian harus cari dulu f bundaran g-nya. Setelah dapat f bundaran g-nya, baru nanti bisa tentukan inverse-nya. Kita cari dulu ya, f bundaran gx-nya. Nah, ingat lagi rumusnya. Kalau f bundaran gx itu artinya akan sama dengan f gx ya, atau fungsi f terhadap gx. Oke, sama juga dengan, nah kita tulis ya f-nya dulu, gx-nya kita ganti. Lihat nilai gx di sini adalah x tambah 3, ganti x tambah 3. Nah, sekarang kita tentukan nilainya. Nah, sekarang kita ingin cari nilai untuk fx tambah 3. Yang kita punya di sini itu adalah fx sama dengan x kurang 1 per x, ya kan? Sedangkan yang ingin kita cari nilainya adalah f untuk x tambah 3. Nah, di sini f untuk x tambah 3, patokan kita di fungsi fx-nya. Kalau di sini x, maka di sini akan x, di sini juga akan x. Jadi siapa yang berada di dalam kurung kalian ganti gitu ya. Ini kan di dalam kurungnya x tambah 3. Maka x ini, nah jadi setiap bertemu dengan x, kalian ganti dengan x ditambahkan dengan 3. Oke, kita ganti x-nya dengan x tambah 3. Jadi x ini kita ganti dengan x tambah 3 kurang 1. Di bawah kita bagi x, maka ini x di sini kita ganti dengan x tambah 3. Oke, kita sederhanakan bentuknya akan sama dengan x tambah 2. Karena 3 dikurang 1 hasilnya adalah positif 2 per x tambah 3. Maka nilai untuk f ya, fungsi f terhadap x tambah 3 nilainya adalah x tambah 2 per x tambah 3. Oke, kita pindahkan di sini. Nah, jadi nilainya kita dapatkan x tambah 2 per x tambah 3. Oke, nah sekarang kita sudah mendapatkan fungsi atau fungsi komposisi f bundaran gx-nya gitu ya. Fungsi komposisinya sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari inverse-nya. Nah, caranya sebenarnya sama saja dengan seperti contoh soal di awal ya. Jadi untuk menentukan inverse kita tetap memisalkan fungsi tersebut dengan y. Jadi f bundaran gx-nya di sini kita misalkan dengan y. Oke, kita tulis ulang dulu ya soalnya. Kita misalkan dengan y. Maka y akan sama dengan x yang ditambahkan dengan 2 per x yang ditambahkan dengan 3. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya dengan cara mengali silang. Jadi, x tambah 3 kita kalikan ke y. Ini kan artinya y per 1 gitu ya. X tambah 3 kita kalikan ke y, kemudian x tambah 2 kita kalikan ke 1. Nah, kita kali dulu x tambah 3 kali y. Kalikan satu-satu. X kali y itu kan hasilnya adalah xy. Kemudian 3, positif 3 dikali y hasilnya adalah positif 3y. Sama dengan x tambah 2 kita kali 1. Karena tadi kan y itu artinya y per 1. X tambah 2 kali 1 ya hasilnya adalah x tambah 2. Oke, saya ulangi ya. X kali y hasilnya adalah xy. 3 kali y hasilnya adalah positif 3y. X tambah 2 kita kali 1 hasilnya adalah x tambah 2. Nah, sekarang kita tentukan nilai x-nya. Ya, jadi cara menentukan nilai x-nya, kita kelompokkan yang memuat variabel x. Di sini ada xy, di sini ada x. Jadi kita kelompokkan dulu xy. Nah, x-nya kita pindah ruaskan. Jadi min x sama dengan, kita tulis dulu ya, 2-nya 2. Nah, di sini ada min 3, positif 3. Kita pindah ruaskan. Jadi min 3y. Oke. Nah, sampai di sini perhatikan di sini ada x, di sini ada x.
maka X-nya bisa kita keluarkan. Kita keluarkan X-nya, kita buka kurung. Nah, ketika X-nya sudah keluar, tentu yang tinggal di sini kan adalah Y. Ya kan? Nah, di sini X-nya sudah keluar, yang tinggal itu adalah min 1. Nah, ini kan artinya 1X ya, min 1X gitu, satunya tidak dituliskan. Yang nilainya akan sama dengan 2, yang dikurangkan dengan 3Y. Nah, sekarang kita dapatkan X, nah ini kan artinya kali ya, X kali Y kurang 1 sama dengan 2 dikurang 3Y. Maka nilai X saja akan sama dengan, nah untuk menentukan nilai X saja karena ini perkalian, tentu ini, nah kita tulis dulu. Tentu jadinya adalah 2 dikurang 3Y, kita bagi dengan Y yang dikurangkan dengan 1. Ingat kalau kita sudah mendapatkan bentuk X, itu artinya itu adalah sudah dalam bentuk inverse-nya ya. Jadi kalian tinggal ganti X tadi, berarti kita ganti dengan F bundaran G inverse-nya. Oke, kita ganti. Nah, gitu. Terus Y-nya tinggal kalian ganti jadi X. Maka kita dapatkan 2 dikurang 3X per X yang dikurangkan dengan 1. Jadi Y ini kita ganti X. Nah, inilah inverse untuk fungsi komposisinya. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang ya, sangat mudah sekali. Kuncinya adalah terus latihan, bisa karena terbiasa. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.